Membahas sejarah memang rasanya tidak ada habisnya. Dari satu tempat ke tempat seolah menggelitik untuk terus menggalinya. Dalam video ini kita akan membahas tentang apakah Pajajaran merupakan kerajaan yang selama ini dikenal secara umum atau justru kita keliru dalam mempresentasikannya. Mari kita mulai. Salakanagara runtuh pada pertengahan abad keempat Masehi setelah dikuasai Tarumanagara. Meski hanya bertahan 2 abad, gadis keturunannya dipercaya melahirkan raja-raja besar di Nusantara. Setelah runtuhnya Tarumanagara, 2 kerajaan besar muncul di Jawa Barat, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Keduanya memiliki peran penting dalam membentuk identitas sejarah dan budaya Sunda. Pada masa pemerintahan Sanjaya, penerus Maharaja Tarusbawa, kedua kerajaan ini bersatu di bawah nama Kerajaan Sunda, dengan pusat kekuasaan berada di wilayah Galuh. Prasasti Canggal mencatat bahwa sekitar tahun 732 Masehi, Sanjaya merebut tahta Galuh dari Rahyang Purbasora. Pusat pemerintahan Kerajaan Galuh sendiri berpindah-pindah dari dekat Banjar ke perbatasan Ciamis Banjar, hingga akhirnya menetap di Kawali. Di Kawali ditemukan 6 prasasti yang memberikan informasi penting tentang sejarah Galuh. Perpindahan ibu kota yang kerap terjadi ini membuat karakteristik kerajaan di Sunda berbeda dengan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang umumnya memiliki pusat pemerintahan lebih stabil. Baik, kita beralih pada bahasan inti dari video ini. Kerajaan yang paling dikenal oleh masyarakat Sunda adalah Pajajaran. Namun menariknya, Pajajaran sebenarnya bukanlah nama kerajaan, melainkan ibu kota dari Kerajaan Sunda. Nama asli kerajaan ini adalah Kerajaan Sunda, dengan Pajajaran sebagai pusat kekuasaannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, yang terletak di wilayah yang kini menjadi Kota Bogor. Dalam kepercayaan masyarakat, ibu kota kerajaan seringkali dianggap sebagai pusat mikrokosmos, yang berarti dengan menyebutkan nama ibu kota pada seluruh wilayah kerajaan. Itulah mengapa Pajajaran lebih dikenal daripada Kerajaan Sunda itu sendiri. Namun untuk memahami sejarah secara lebih akurat, kita perlu merujuk pada sumber primer yang menjadi bukti otentik, yang tidak hanya memberi gambaran faktual, tetapi juga menjadi rujukan dalam mengatasi berbagai perdebatan interpretasi sejarah. Sejarah Kerajaan Sunda menarik untuk ditelusuri, terutama karena banyaknya informasi simpang siur yang sering dianggap sebagai legenda atau mitos. Namun dalam berbagai buku sejarah, keberadaan kerajaan ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Meski demikian, minimnya referensi dan bukti otentik sering memicu polemik di kalangan akademisi. Satu hal yang perlu diluruskan adalah nama Pakuan Pajajaran. Tidak ada sumber yang secara eksplisit menyebut Pakuan atau Pajajaran atau Pakuan Pajajaran sebagai nama kerajaan. Hampir semua bukti sejarah menunjukkan bahwa Pakuan Pajajaran adalah ibu kota kerajaan Sunda, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kini muncul hal menarik mengenai asal-usul nama Pakuan Pajajaran. Sebagian besar masyarakat Bogor meyakini bahwa kota Bogor memiliki keterkaitan langsung dengan kota Pakuan, yang dahulu menjadi pusat pemerintahan Pajajaran. Untuk memahami makna Pakuan, berbagai sumber sejarah perlu ditelusuri lebih dalam berdasarkan urutan waktu dan konteksnya. Nama Pakuan Pajajaran memiliki beberapa tafsir menarik dari berbagai sumber sejarah. Dalam cerita Waruga Guru 1750-an disebutkan bahwa nama Pakuan Pajajaran berasal dari banyaknya pohon paku yang tumbuh berjajar di lokasi tersebut. Hal ini juga didukung oleh Holt yang dalam tulisannya mencatat adanya sebuah kampung bernama Cipaku di dekat Bogor, beserta sungai dengan nama serupa. Di kawasan ini pohon paku memang banyak ditemukan. Menurut Holt, kata Pakuan merujuk pada deretan pohon paku, sehingga Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar. Pendapat berbeda kemudian dikemukakan oleh Rover dalam ensiklopedia Van Nederlands Indie tahun 1919. Ia menafsirkan kata Pakuan bukan sekedar merujuk pada pohon, melainkan sebagai simbol kebesaran raja. Dalam gelar kebangsawanan seperti Paku Buwono dan Paku Alam, kata Paku berarti Paku Jagat atau pusat dunia, lambang seorang penguasa besar. Sementara itu, kata Pajajaran berarti berdiri sejajar atau imbangan.
Jika disimpulkan dari pendapat Rover, Pakuan Pajajaran dapat dimaknai sebagai maharaja yang berdiri sejajar dengan Majapahit, menandakan bahwa kerajaan Sunda bukanlah kerajaan kecil, melainkan memiliki kedudukan sejajar dengan Majapahit dalam percaturan politik Nusantara. Tak hanya perbedaan tafsir, sejarah juga mencatat bahwa Pakuan Pajajaran didirikan pada tahun 1433, sebagaimana disepakati oleh Rover dan Husein Jayadiningrat tahun 1913. Nama Pakuan Pajajaran mungkin lahir dari pohon paku yang berjajar rapi, tetapi dalam perkembangannya makna nama ini bertumbuh menjadi simbol kebesaran seorang raja dan kejayaan sebuah kerajaan. Purbacaraka tahun 1921 mengusulkan bahwa kata Pakuan berasal dari bahasa Jawa kuno Pakuan, yang kemudian dieja Pakuan dalam prasasti batu tulis. Dalam lidah orang Sunda, kata ini diucapkan Pakuan, yang berarti kemah atau istana. Purbacaraka berpendapat bahwa Pakuan Pajajaran berarti istana yang berjajar, mencerminkan sebuah pusat kekuasaan yang memiliki struktur atau kedudukan yang teratur. H. Tendam, seorang insinyur pertanian, mengungkapkan pandangannya fokus pada aspek sosial ekonomi petani Jawa Barat. Ia menyoroti bahwa Pakuan dapat berhubungan dengan lingga, yaitu tonggak batu yang dipancang di sebelah prasasti batu tulis yang melambangkan kekuasaan. Menurut Tendam, Pakuan bukanlah nama, melainkan kata benda umum yang berarti ibu kota, yang berbeda dari keraton. Mengenai Pajajaran, ia mengacu pada laporan Kapiten Winkler yang menggambarkan wilayah antara Sungai Ciliwung dan Cisadane yang mengalir sejajar. Dengan demikian, Pakuan Pajajaran dapat dimaknai sebagai Pakuan di Pajajaran atau Dayeuh Pajajaran, menekankan aspek topografi dan keberadaan dua sungai yang mengalir sejajar. Sebutan Pakuan Pajajaran dan Pakuan Pajajaran banyak dijumpai juga dalam berbagai prasasti, termasuk prasasti batu tulis dan prasasti Kabantenan di Bekasi. Dalam cerita Parahyangan, sebuah naskah sejarah yang penting, terdapat kutipan yang menyebutkan Sang Susuk Tunggal, dialah yang membuat tahta Sriman Sriwacana untuk Sri Baduga Maharaja, ratu penguasa di Pakuan Pajajaran, yang bersemayam di Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu Pakuan Sanghyang Sri Ratu Dewata. Gelar Sanghyang Sri Ratu Dewata mengacu pada Sri Baduga yang lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi, raja terkenal dari Kerajaan Sunda. Dalam konteks ini, Pakuan merujuk pada kedaton atau tempat tinggal raja, yang dalam bahasa modern kita menyebutnya keraton, kedaton, atau istana. Tafsiran Purbacaraka yang menyebut bahwa Pakuan berarti istana yang berjajar sangat relevan dengan penjelasan dalam cerita Parihyangan. Istana yang disebutkan dalam teks itu tampaknya terdiri dari beberapa bangunan besar yang berdiri sendiri, yakni Sri Bima, Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati. 5 nama keraton ini bisa jadi merujuk pada konsep klasik Panca Persada atau 5 keraton yang menggambarkan struktur istana kerajaan. Nama Suradipati yang juga muncul dalam peristilahan istana dipercaya sebagai nama keraton induk, menunjukkan pusat kekuasaan di Pakuan Pajajaran. Ini dapat dibandingkan dengan nama-nama keraton lainnya seperti Surawisesa di Kawali, Surasowan di Banten, dan Surakarta di Jayakarta pada masa silam, yang semuanya memiliki arti dan fungsi serupa dalam konteks kerajaan. Nama Pakuan Pajajaran yang panjang dan kompleks sering disingkat menjadi Pakuan atau Pajajaran dalam percakapan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, nama keraton ini meluas, tidak hanya merujuk pada tempat tinggal raja, tetapi juga menjadi nama ibu kota, bahkan akhirnya dikenal sebagai nama negara itu sendiri. Tendam berpendapat bahwa Pakuan merujuk pada ibu kota yang secara praktis memang benar, namun secara semantik disajikan kurang tepat. Dalam laporan Tome Paires disebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sunda disebut Dayo atau Dayeuh dalam bahasa Sunda, yang terletak di daerah pegunungan. 2 hari perjalanan dari Pelabuhan Kalapa di muara Sungai Ciliwung. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk sekitar Pelabuhan Kalapa lebih akrab dengan kata Dayeuh untuk merujuk pada ibu kota, bukan Pakuan. Berdasarkan naskah kuno yang tertulis dalam keropak tulisan pada lontar atau daun nipah, terdapat keterangan mengenai kisah pendirian keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati sebagai berikut.
Di sanalah bekas keraton yang oleh Bujangga Sedamanah diberi nama Sri Kadatuan Bimapunta Narayana Madura Suradipati. Setelah selesai dibangun, lalu diberkati oleh Maharaja Tarusbawa dan Bujangga Sedamanah. Dicari ke hulu Cipakancilan, ditemukanlah Bagawat Sunda Majayati. Oleh Bujangga Sedamanah dibawa ke hadapan Maharaja Tarusbawa. Dari sumber kuno tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi keraton tidaklah terlalu jauh dari hulu Cipakancilan. Hulu sungai ini terletak di dekat lokasi kampung Lawang Gintung yang ada saat ini, sebab bagian hulu sungai ini dikenal dengan nama Ciawi. Dari naskah tersebut pula diketahui bahwa sejak zaman Pajajaran, sungai itu telah bernama Cipakancilan. Hanya saja juru pantun kemudian menerjemahkannya menjadi Cipecang. Dalam bahasa Sunda kuno dan Jawa kuno, kata kancil memang memiliki arti pecang. Berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh VOC atau yang dikenal di Indonesia sebagai Company, dapat diperoleh informasi mengenai lokasi Pakuan. Berikut adalah rinciannya. Catatan tertulis pertama mengenai lokasi Pakuan berasal dari catatan perjalanan ekspedisi pasukan VOC. Setelah mencapai persetujuan dengan Cirebon pada tahun 1681, Kompeni Belanda menandatangani persetujuan dengan Banten pada tahun 1684. Dalam persetujuan tersebut, Sungai Cisadane ditetapkan sebagai batas wilayah antara kedua belah pihak. Ekspedisi yang dipimpin oleh Scipio menghasilkan dua catatan penting. Catatan perjalanan dari Parung Angsana atau Tanah Baru menuju Cipaku. Perjalanan dilakukan melalui Tajur yang kira-kira berada di lokasi pabrik Unitex saat ini. Catatan tersebut menyebutkan bahwa jalan dan lahan antara Parung Angsana dan Cipaku adalah lahan yang bersih dengan banyak pohon buah-buahan yang mengindikasikan bahwa daerah tersebut pernah dihuni. Scipio mencatat adanya 2 buah jalan dengan pohon buah-buahan yang berderet lurus dan 3 buah reruntuhan parit. Anggota pasukannya memberikan informasi bahwa semua itu adalah peninggalan dari Raja Pajajaran. Dari hasil penelusuran Scipio disimpulkan bahwa jejak Pajajaran yang masih memberikan kesan wajah kerajaan hanyalah situs batu tulis. Penemuan Scipio dilaporkan kepada atasannya di Belanda. Dalam laporan yang ditulis pada tanggal 23 Desember 1687 memberitakan bahwa menurut kepercayaan penduduk, istana tersebut terutama sekali tempat duduk yang ditinggikan untuk Raja Jawa Pajajaran sekarang masih berkabut dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah besar harimau. Dengan demikian, catatan-catatan dari VOC dan ekspedisi Scipio memberikan petunjuk penting mengenai keberadaan dan kondisi Pakuan pada masa itu, khususnya keberadaan situs batu tulis. Tampaknya laporan penduduk Parung Angsana memiliki kaitan dengan insiden seorang anggota ekspedisi yang diterkam harimau di dekat Cisadane pada malam tanggal 28 Agustus 1687. Diperkirakan bahwa situs batu tulis pernah menjadi sarang harimau. Laporan Scipio membangkitkan minat para pimpinan Kompeni Belanda. 3 tahun kemudian, sebuah tim ekspedisi kembali dibentuk bawah pimpinan Kapiten Winkler. Pasukan Winkler terdiri dari 16 orang kulit putih, 26 orang Makassar, dan seorang ahli ukur. Perjalanan singkat ekspedisi Winkler adalah sebagai berikut. Seperti Scipio, Winkler berangkat dari Kedung Halang melalui Parung Angsana atau Tanah Baru menuju selatan. Ia melewati jalan besar yang oleh Scipio disebut Wilenen atau 2 jalan. Hal ini tidak bertentangan dengan catatan Scipio. Winkler menyebutkan bahwa jalan tersebut sejajar dengan aliran Ciliwung, kemudian membentuk sudut siku-siku. Oleh karena itu, ia hanya mencatat 1 jalan. Scipio di sisi lain menganggap jalan yang berbelok tajam ini sebagai 2 jalan yang bertemu. Setelah melewati sungai Jambuluwuk atau Cibalok dan melintasi parit Pakuan yang dalam dan berdinding tegak yang tepinya membentang ke arah Ciliwung dan sampai ke jalan menuju arah tenggara 20 menit setelah Arca. Mereka tiba di lokasi Kampung Tajur Agung yang pada saat itu sudah tidak ada. 1 menit kemudian mereka sampai di pangkal Jalan Durian yang panjangnya hanya 2 menit perjalanan dengan berkuda santai. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekspedisi lanjutan dari pihak Kompeni Belanda lebih memperjelas dan memperkuat dugaan keberadaan Kerajaan Pajajaran dan juga memberikan informasi yang lebih detail tentang kondisi wilayah tersebut pada masa itu.
Berdasarkan catatan Sipio yang menyebutkan bahwa jalan dan lahan antara Parung Angsana dengan Cipaku bersih dan penuh dengan pohon buah-buahan, dapat disimpulkan bahwa kompleks Unitek pada zaman Pajajaran merupakan kebun kerajaan. Tajur adalah kata Sunda kuno yang berarti tanam, tanaman, atau kebun. Tajur Agung memiliki arti yang sama dengan kebun gede atau kebun raya. Sebagai kebun kerajaan, Tajur Agung menjadi tempat rekreasi keluarga kerajaan. Oleh karena itu, ruas jalan di bagian ini ditanami pohon durian di kedua sisinya. Dari Tajur Agung, Winkler melanjutkan perjalanan menuju daerah Batu Tulis melalui jalan yang kemudian dilalui oleh Van Riebeeck dari Alah Berlawanan. Jalan ini menuju gerbang kota atau lokasi dekat pabrik paku Tulus Rejo sekarang. Disinilah letak kampung Lawang Gintung pertama sebelum dipindahkan ke Sekip dan kemudian ke lokasi saat ini, tetap bernama Lawang Gintung. Jadi gerbang pakuan di sisi ini berada di ruas jalan di Bantar Petei atau depan kompleks perumahan Lipi. Dahulu di sana terdapat pohon gintung. Di Batu Tulis, Winkler menemukan lantai atau jalan berbatu yang sangat rapi. Menurut penjelasan para pengantarnya, disinilah letak istana kerajaan. Setelah diukur, lantai tersebut membentang ke arah Paseban Tua. Di sana ditemukan 7 batang pohon beringin. Sekitar jalan tersebut, Winkler menemukan sebuah batu besar yang dipahat dengan indah. Jalan berbatu ini terletak sebelum Winkler tiba di situs Batu Tulis. Mengingat perjalanan dilanjutkan dari Batu Tulis menuju tempat Arca atau Purwagali, maka lokasi jalan tersebut harus berada di bagian utara situs Batu Bertulis atau Prasasti. Jalan berbatu dan batu besar yang indah tersebut dihubungkan oleh Gang Amil. Lahan di sebelah utara Gang Amil ini terhubung dengan Balai Kambang atau rumah terapung. Balai Kambang dikatakan berfungsi sebagai tempat rekreasi raja. Contoh Balai Kambang yang masih utuh dapat ditemukan di bekas pusat kerajaan Klungkung di Bali. Berdasarkan indikasi tersebut, lokasi Keraton Pajajaran diperkirakan berada di lahan yang dibatasi oleh Jalan Batu Tulis, sisi barat, Gang Amil, sisi selatan, bekas parit yang kini menjadi area perumahan merupakan sisi timur, dan benteng batu yang ditemukan Sipio sebelum mencapai tempat prasasti merupakan sisi utara. Balai Kambang terletak di sebelah utara atau di luar benteng tersebut. Pohon beringin yang disebutkan kemungkinan besar berada di dekat gerbang Pakuan, di lokasi jembatan Bondongan saat ini. Dengan demikian, penemuan-penemuan oleh tim ekspedisi Kapiten Winkler memperkuat dugaan bahwa lokasi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran dapat diidentifikasi dari penemuan situs Batu Tulis, jalan berbatu, dan juga struktur benteng yang mengelilingi daerah tersebut. Dari Gang Amil, Winkler memasuki area situs Batu Bertulis. Ia melaporkan bahwa Istana Pakuan dikelilingi oleh dinding dan di dalamnya terdapat sebuah batu bertulis dengan 8,5 baris tulisan. Ia menyebut demikian karena baris ke-9 hanya berisi 6 huruf dan sepasang tanda penutup. Hal yang penting adalah bahwa untuk kedua batu tersebut, Winkler menggunakan kata stone atau berdiri. Ini menunjukkan bahwa setelah terabaikan selama sekitar 110 tahun sejak Pajajaran runtuh atau hancur oleh pasukan Banten pada tahun 1579, batu-batu tersebut masih berdiri, tetap pada posisi semula. Dari situs prasasti, Winkler melanjutkan perjalanan ke tempat Arca, umumnya dikenal sebagai Purwakalih. Meskipun pada tahun 1911 plate masih mencatat nama Purwagalih. Di sana terdapat 3 patung yang menurut informan plate adalah patung Purwagalih, Gelap Nyawang, dan Kidang Pananjung. Nama ketiga patung ini tercantum dalam Babad Pajajaran. Penyadur naskah Babad mengetahui beberapa ciri bekas pusat kerajaan, sama seperti penduduk Parung Angsana pada tahun 1687 yang mengetahui hubungan antara Kabuyutan Batu Tulis dengan Kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Menurut Babad ini, pohon campaka warna yang sekarang hanya tersisa tunggulnya terletak tidak jauh dari alun-alun. Selain mengingatkan saya pada cerita Babad Pajajaran, penjelasan ini juga mengingatkan pada salah satu paragraf dalam Uga Wangsit Siliwangi. Hal ini jadi menunjukkan bahwa catatan-catatan yang dibuat oleh para penjelajah dan juga cerita yang berkembang di masyarakat saling melengkapi dan menguatkan informasi tentang keberadaan Kerajaan Pajajaran dan lokasi pusat pemerintahannya.
Mari kita telusuri jejak-jejak sejarah berdasarkan laporan perjalanan Abraham van Riebeeck, seorang tokoh penting dalam catatan sejarah masa kolonial. Perjalanan Van memberikan gambaran menarik tentang kondisi wilayah dan petunjuk lokasi kerajaan Pakuan. Berikut adalah rute perjalanan yang tercatat. Rute perjalanan tahun 1703. Perjalanan dimulai dari Benteng mengarah ke Cililitan, kemudian Tanjung, Serengseng, Pondok Cina, Depok, Pondok Pucuk atau Citayam, Bojong Manggis dekat Bojonggede, Kedung Halang dan berakhir di Parung Angsana atau Tanah Baru. Rute perjalanan tahun 1704. Rute ini dimulai dari Tanah Benteng, melalui Tanah Abang, Karet, Ragunan, Serengseng, Pondok Cina dan selanjutnya mengikuti rute yang sama dengan perjalanan tahun 1703. Rute perjalanan tahun 1709. Perjalanan kali ini menempuh rute dari Benteng, Tanah Abang, Karet, Serengseng, Pondok Pucung, Bojong Manggis, Pagerwesi, Kedung Badak dan berakhir di Panaragan. Catatan perjalanan Van Riebeeck ini sangat berharga karena memberikan satu gambaran kondisi infrastruktur dan pemukiman pada awal abad ke-18. Petunjuk penting mengenai jalur-jalur yang dilalui yang dapat membantu merekonstruksi peta wilayah pada masa itu. Dengan mempelajari rute-rute ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana wilayah tersebut terhubung dan bagaimana kondisi geografisnya pada masa lalu. Berbeda dengan Scipio dan Winkler, Abraham van Riebeeck selalu datang dari arah Empang. Oleh karena itu, ia dapat mengamati bahwa Pakuan terletak di sebuah dataran tinggi. Hal ini tidak akan terlihat oleh mereka yang memasuki batu tulis dari arah Tajur. Hal yang khusus dari laporan van Riebeeck adalah ia selalu menulis tentang de Toegang atau jalan masuk atau de Opgang, jalan naik ke Pakuan. Beberapa hal penting yang dapat diungkapkan dari ketiga perjalanan Van adalah: 1. Alun-alun Empang ternyata merupakan bekas alun-alun luar pada zaman Pakuan yang dipisahkan dari benteng Pakuan oleh sebuah parit yang dalam. Parit ini sekarang membentang dari Kampung Lolongok hingga Cipakancilan. 2. Tanjakan Bondongan yang ada sekarang pada zaman Pakuan merupakan jalan masuk yang sempit dan mendaki sehingga dapat dilalui oleh seorang penunggang kuda atau 2 orang pejalan kaki. 3. Tanah rendah di kedua sisi tanjakan Bondongan dahulu merupakan parit bawah yang terjal dan dasarnya terhubung dengan kaki benteng Pakuan. Jembatan Bondongan yang ada sekarang dahulu merupakan pintu gerbang kota. Di belakang benteng Pakuan pada bagian ini terdapat parit atas yang melingkari pinggir kota Pakuan di sisi Cisadane. Pada kunjungan tahun 1704 di seberang jalan sebelah barat tempat patung Purwagali, ia mendirikan pondok peristirahatan bernama Batu Tulis. Nama ini kemudian melekat menjadi nama tempat di daerah sekitar prasasti tersebut. Dari catatan-catatan yang dibuat oleh Van, kita mendapatkan gambaran mengenai kondisi topografi dari kerajaan Pakuan dan juga fungsi dari lokasi-lokasi yang ada di sekitar kerajaan tersebut. Catatan ini juga menjelaskan tentang asal-muasal penamaan daerah Batu Tulis. Penemuan arkeologis yang dilakukan oleh Plate mengungkapkan sisa-sisa benteng tanah di area Jero Kuta yang membentang hingga daerah Sukasari, tepatnya di persimpangan antara Jalan Siliwangi dan Jalan Batu Tulis. Di sisi lain, peneliti seperti Tendam mengajukan hipotesis bahwa lokasi keraton mungkin berada di dekat kampung Lawang Gintung, yang dulunya merupakan asrama Zeni Angkatan Darat. Sementara itu, Suhamir dan Salmon mengemukakan lokasi keraton di area Istana Bogor yang sekarang. Namun, klaim Suhamir dan Salmon ini kurang didukung oleh bukti arkeologis dan sumber sejarah yang kuat. Dugaan mereka lebih didasarkan pada asumsi bahwa Lewi Sipatahunan, sebuah lubuk yang terkenal dalam cerita-cerita kuno, terletak di sepanjang aliran Sungai Ciliwung di dalam Kebun Raya Bogor. Menurut narasi klasik, lubuk ini sering digunakan sebagai tempat pemandian bagi para putri istana. Dari sini ditarik kesimpulan logis bahwa istana seharusnya tidak jauh dari Lewi Sipatahunan tersebut. Dalam upaya menelusuri jejak Pakuan Pajajaran, Pantun Bogor memberikan petunjuk menarik yang lain yang mengarah pada lokasi asrama resimen Cakrabirawa atau kesatrian di dekat perbatasan kota. Daerah tersebut diklaim sebagai bekas taman sari kerajaan yang dikenal dengan nama Mila Kencana. Namun, klaim ini juga menghadapi tantangan karena kurangnya dukungan dari sumber sejarah yang lebih tua. Selain itu, lokasi tersebut dianggap terlalu dekat dengan Kuta,
yang memiliki kondisi topografi yang merupakan titik terlemah dalam pertahanan kota Pakuan. Kota Pakuan sendiri dikelilingi oleh benteng alam berupa tebing-tebing sungai yang curam di 3 sisinya. Dengan hanya bagian tenggara yang memiliki lahan datar, di bagian tenggara inilah ditemukan sisa-sisa benteng kota yang paling besar, yang oleh penduduk Lawang Gintung yang diwawancarai oleh Plate disebut sebagai Kuta Maneh. Sebagian besar peneliti mendasarkan penelitian mereka kepada laporan Kapiten Winkler yang melakukan kunjungan ke Batu Tulis tanggal 14 Juni 1690. Kunci dari laporan Winkler bukanlah pada keberadaan sebuah hof atau istana yang digunakan sebagai situs prasasti, melainkan pada penyebutan kata Paseban dengan tujuan Batang Beringin di lokasi Gang Amil. Sebelum mengalami perbaikan, Gang Amil memang memiliki nuansa kuno yang kental, dengan banyaknya ditemukan batu-batu bekas balik kuno di pinggirannya. Penelitian lebih lanjut berhasil memperluas pemahaman kita tentang benteng kota Pakuan yang ternyata mencakup daerah Lawang Saketeng, sebuah lokasi yang pernah dipertanyakan oleh Plate. Menurut Kolsma, Lawang Saketeng memiliki arti pintu gerbang lipat yang dijaga dari dalam dan luar. Namun perlu dicatat bahwa kampung Lawang Saketeng tidak terletak tepat di lokasi bekas gerbang tersebut. Benteng di daerah ini membentang di tepi kampung Cincau yang menurun curam ke ujung lembah Cipakancilan, kemudian berlanjut ke tebing gang beton di sebelah bioskop Rangga Gading. Setelah melintasi Jalan Surya Kencana, benteng berbelok ke tenggara, sejajar dengan jalan tersebut. Deretan pertokoan yang berdiri di antara Jalan Surya Kencana dan Jalan Roda hingga mencapai gardu tinggi sebenarnya dibangun di atas fondasi bekas benteng tersebut. Selanjutnya, jejak benteng tersebut mengikuti puncak lembah Ciliwung, di mana deretan kios yang berdiri di dekat persimpangan Jalan Siliwangi dan Jalan Batu Tulis juga didirikan di atas fondasi bekas benteng. Di titik ini, benteng tersebut bertemu dengan benteng Kota Dalam yang membentang hingga Jero Kuta Wetan dan Deredet. Benteng luar kemudian berlanjut menyusuri puncak lereng Ciliwung, melintasi kompleks perkantoran PAM dan memotong Jalan Raya Pajajaran. Di perbatasan kota, benteng tersebut berbelok lurus ke barat daya, menembus Jalan Siliwangi, di mana dahulu terdapat gerbang, dan terus memanjang hingga ke Kampung Lawang Gintung. Di Kampung Kalawang Gintung, benteng ini terhubung dengan benteng alam, yaitu puncak tebing Cipaku yang curam, hingga mencapai lokasi stasiun kereta api Batu Tulis. Dari sini batas kota Pakuan membentang sepanjang jalur rel kereta api hingga tebing Cipakancilan. Setelah melewati lokasi jembatan Bondongan, tebing Cipakancilan berfungsi sebagai pemisah antara ujung benteng dan benteng di tebing Kampung Cincau. Bagi orang Bogor atau saya sendiri yang pernah tinggal beberapa tahun di Bogor, mengetahui betul bagaimana jalan-jalan yang dijelaskan dan letak-letaknya, jadi bisa ikut membayangkan bahwa dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan ternyata memang ada sesuatu yang dalam hati tuh kayak jadi di sini tuh tadinya begini. Kalian ngerti gak sih maksudnya? Jadi terasa ikut masuk dalam alur cerita itu. Meskipun letak pasti kerajaan Pakuan Pajajaran masih menjadi perdebatan, bukti arkeologis dan interpretasi sumber sejarah mengindikasikan bahwa pusat kerajaan tersebut berada di wilayah Bogor saat ini. Kompleks benteng dan struktur kota yang luas yang terungkap melalui penelitian lapangan dan analisis laporan sejarah menguatkan dugaan ini. Perbedaan pendapat di antara para peneliti yang tercermin dalam beragam hipotesis mengenai lokasi keraton menunjukkan kompleksitas dalam rekonstruksi sejarah masa lalu. Namun kesepakatan umum mengenai wilayah Bogor sebagai pusat Pakuan Pajajaran memberikan landasan yang kuat untuk penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, upaya berkelanjutan untuk menggali bukti-bukti baru dan menafsirkan sumber-sumber yang ada akan terus memperkaya pemahaman kita tentang kerajaan Pakuan Pajajaran dan peran pentingnya dalam sejarah Nusantara. Jangan lewatkan episode selanjutnya, nanti kita akan bahas dan menyelami kisah Ratu Jayadewata, sosok penguasa yang penuh misteri. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan mengungkap fakta-fakta menarik tentang sejarah Pajajaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu.